Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di materi kali ini kita akan belajar tentang managing files. Nah, di video kali ini kita terdapat 9 materi yang akan kita bahas. Yang pertama adalah struktur daripada Linux, kedua ada aplikasi files, ketiga absolute versus relative files, keempat spesial karakter, kelima membuat files dengan touch, keenam perintah ls add files, yang ketujuh membuat directory dengan mkdir, ke ketujuh perintah cp, ke-8 perintah mv, dan yang terakhir yaitu sebenarnya perintah rm. Nah, oke, di sini pada struktur elektronik terdapat pada ada tanda slash, tanda garis miring ini. Nah, tanda slash ini adalah tanda yang paling tinggi dari sebuah root. Nah, kalian juga bisa bingung buat cari by ini terdapat home. Nah, untuk home ini untuk mengetahui home sama user. Nah, untuk user ini adalah rencana atau isinya data-data semua. Admin dan admin. Atau ada jalan web dan lain-lainnya. Oke, langsung saja kita ke Debian-nya. Nah, oke, sini saya sudah masuk ke Debian-nya. Nah, teman-teman bisa ketik file. Nah, di sini dapat kita menjelaskan dapat beberapa file. Nah, di sini kita akan masuk ke file root terlebih dahulu. Nah, kalau masuk ke file root pada D213 adalah dengan cara kita klik di sini dan klik slash. Langsung enter. Nah, di sini kita sudah dapat di mode root. Nah, di mode root ini kita bisa melihat parents parents ini ya, parents folder, cari properties, baik tiga sorry, klik tiga properties. Nah, sini terdapat bisa kunci random. Nah, kalau saya mau masuk ke directory manapun, jadi saya tidak bisa melihat parents folder. Nah, untuk melihat parents folder, kita harus masuk dulu. Kita bisa bebas memilih folder mana saja. Jadi saya akan masuk contoh ke folder home. Sini kita double klik. Nah, di sini saya sudah masuk ke folder home dan kita bisa cek parents directory, parents directory, dan friends folder. Nah, kenapa di sini tidak slash home? Karena kita bisa di folder saya tidak masuk ke slash home folder home. Nah, untuk cara masuk ke home, nah, kita harus klik linknya dan cek. Nah, di sini sudah ada parents folder home. Oke, lanjut ke materi selanjutnya. Di materi selanjutnya kita akan belajar tentang navigasi pet. Untuk navigasi pet ini adalah sebab mendasar pada Linux. Oke. Nah, pada tab CLI, kita nanti akan menggunakan semua command CD itu, CLI itu dengan CD. Jadi kita pelajari dasar terlebih dahulu dari perintah CD. Jadi ketika teman-teman sudah menggunakan CLI dan ingin masuk ke dalam directory, itu teman-teman bisa menggunakan CD ini. Jadi kalau misalkan di file biasa itu teman-teman tinggal klik aja, misal jadi teman-teman mau masuk ke directory home, teman-teman bisa lihat masuk ke aja, tinggal masuk ke directory root, bisa klik aja directory root. Jadi juga di sini terdapat PD, yang mana ini digunakan untuk melihat directory yang sekarang yang sekarang. Jadi misal kita masuk ke dalam slice etc plus slash bin, maka lalu kita sudah 1 sampai 2 jam menggunakan Linux, kita lalu membuka Linux kita lagi dan ingin melihat nih, sekarang kita sedang berada di folder mana teman-teman bisa menggunakan PWD, yang mana dia akan menampilkan bahwa teman-teman sedang berada di etc/bin. Nah, lalu di sini terdapat perintah ls. Untuk melihat isi untuk perintah ls ini adalah untuk melihat isi dari setiap directory. Jadi kita bisa lihat file-file apa saja terdapat pada suatu directory. Semisal saya ingin melihat misalnya pada directory home. Nah, itu bisa menggunakan perintah ls. Oke, langsung saja kita ke Debian-nya. Nah, oke, kita sudah berada di Debian-nya. Nah, di sini saja langsung kerjakan saja. Nah, jika kita di file ini, kita klik masuk ke wadah root. Nah, kita akan melakukan slash. Nah, kita akan melakukan command slash. Nah, slash enter. Nah, sini sudah berada di command root. Sedangkan jika di CLI, kita harus melakukan command terlebih dahulu. Command yaitu commandnya adalah su. Nah, sini teman-teman tinggal untuk jangan masukkan password root teman-teman. Nah, sini saya masukkan password saya. Nah, sini saya sudah masuk di directory root. Oke. Nah, jika saya ingin masuk ke directory root sini, nah di sini tuh kita perlu itu kita double klik saja dan masukkan passwordnya, yaitu saya masukkan passwordnya, pakai masukkan password, authentic, oke, nah sini sudah kita sudah masuk, sedangkan kita perlu di sini kita perlu jadi slash dulu.
Sebelumnya saya akan melakukan PWD dulu. Terlebih dahulu saya sedang berada di mana. Nah, kita saya PWD. Nah, di sini saya sedang berada di Telekom. Nah, seterusnya kita masuk ke sedikit masuk ke pada ke file root ini di tab CLI kita perlu melakukan cd slash root. Nah, kita enter. Nah, sini kita sudah berada di tab root. Untuk cara mengetahui kita berada di tab root ini kita akan mengetik komen PWD. PWD. Nah, di sini saya berada di rootnya. Oke. Selanjutnya kita akan mengecek isi-isi dari filenya dengan cara ls, command ls. Nah, karena di file sini tidak ada file apapun di root ini, jadi maka di sini pun jalan lagi jika tidak ada apa-apa. Nah, tidak ada apa-apa. Oke. Jika bisa, nah, kita balik dulu di sini kita ke ininya dulu. Nah, di sini kita ingin masuk ke di sini kita bisa masuk ke tab home, misal home. Sini saya bisa klik kita dengan cara tentu kita sudah jelas begitu kita bisa ini sudah file itu bisa menaiki itu bisa sudah masuk ini file kalau bisa ada sini kita kan coba cari ada file. Nah, oke, di sini sudah ada filenya. Nah, saya juga sadar berarti karena di sini sudah mengetahui isi yang ada dalam file tersebut. Nah, oke, tutup tuh gak bisa di pada tab sorry kita masih pada ini terlebih dahulu direktori ini kita bisa juga ngecek apa saja file apa saja yang ada di sini dengan cara kita balik terlebih dahulu kita cek di slash. Nah, sekarang sini saya sudah balik. Nah, teman-teman bisa komen ls. Nah, di sini terdapat beberapa dokumen-dokumen ada di file. Nah, sama ya. Selanjutnya kita akan melakukan materi selanjutnya. Oke, di materi selanjutnya kita akan membahas tentang absolute relative atau bentuk relative. Jadi absolute itu merupakan perintah yang kita gunakan untuk masuk ke dalam directory yang masuk dengan masukkan nama direktorinya dengan mengawali slash. Nah, kata slash. Jadi ketika kita masuk ke dalam satu directory, kita harus mengawali slash ataupun lambang root seperti ini. Nah, apa maksud dan kenapa kita harus melakukan atau menggunakan absolute dan juga relatif. Jadi, contoh di sini saya berada di directory home. Ya, jadi saya berada di directory home. Nah, ketika saya ingin masuk ke dalam directory bin, termasuk dari game atau lib, itu saya harus mengawali perintah dengan lambang root. Nah, root ini tambah ini slash. Nah, ataupun yang mana berarti kita sedang berada di home. Dan saya ingin masuk ke dalam directory bin. Saya harus memasukkan perintah yaitu cd slash bin. Kenapa harus directory? Kenapa? Karena directory bin juga lib, dia juga uh, terhalang oleh user sehingga uh, sehingga kita menggunakan command root untuk langsung melompat ke dalam directory bin yang pernah saya berada di home. Ketika saya ingin mengakses bin, saya harus menggunakan uh, perintah cd atau bin, cd slash bin berbeda ketika saya sedang berada di directory user dan saya ingin masuk ke dalam bin atau lib itu, saya tidak perlu uh, memerlukan value path ataupun memulai dengan ataupun root dalam lib ini. Maka saya cukup masukkan perintah dengan cd lib begitu saja. Oke, langsung saja kita contohkan ke Debiannya. Di sini saya sudah masuk ke dalam Debiannya. Nah, sebenarnya kita start terlebih dahulu adalah terminal. Nah, klik terminal, cara klik. Nah, oh, dan kita akan cari lagi satu lagi adalah file. File, terus, oke. Nah, sebelum itu di home ini terdapat beberapa file. Nah, coba kita cek, kita kita tes terlebih dahulu apakah sama adanya. Oke, di sini juga sama ada terdapat beberapa file yang ada di folder. Ya, oke. Tentunya kita di sini masuk ke root terlebih dahulu. Nah, untuk masuk ke root kita harus select di sini, kita enter di sini. Kita masuk ke PC. Nah, di sini terdapat
kita cari IPC 2. Ini beberapa nah, jadi kita di sini kita kunci pelanggan di CLI, kita perlu masuk terlebih dulu ke sini, masukkan password kita. Nah, di sini saya sudah berada di root. Kita cek home, sorry, saya belum masuk ke root. Kita cd slash. Oke, kita sudah masuk ke root. Kita pwd. Nah, sudah di root. Nah, setelah itu kita ke cd slash etc slash apache 2. Kan di sini kita langsung pwd. Coba cek, kita sudah berada di apache 2. Nah, ini yang lain memang menggunakan sesi adalah kayak di home, terus kita ke sistem terjadi ini, menjadi user. Nah, ini sebut ini bisa pet. Nah, jika sedangkan kita mulai kita slash, kita kembali. Jika tanpa slash, kita tetap menggunakan slash cd. Nah, makanya di sini kan tidak bisa atau no source file di X directory. Ini adalah menggunakan adalah udah relatif patch. Oke, langsung kita ke video selanjutnya. Oke, materi kali ini kita akan belajar tentang spesial karakter. Nah, oke. Untuk pertama adalah coba. Nah, titik kumpul seperti ini adalah ada angka 11 di dalam kiri. Lebih selain ini adalah home directory. Kita coba cek, kita ke PWD. Nah, kita berada di home directory. Posisi berada di home directory. Nah, selanjutnya kita coba SU. Kita masukkan password kita. Dan ini. Nah, ini kita sudah berada di direktorinya, ingat. Kita cek, kita berada di server. Terus kita exit, kita exit. Kemudian selanjutnya ada tanda dolar, S dollar. Nah, S dollar ini adalah di angka 4. Kita shift 4. Nah, sama seperti ini ada dolar yang kita beradakan sedang berada di hak user. Kita SU, kita SU. Kita bukan password kita. Nah, sini sudah berada di hak user kita atau tanda SU. Nah, kita baca deh slash. Nah, di sini ada tanda selanjutnya yaitu tanda pagar. Nah, untuk tanda pagar ini menandakan hak akses kita merupakan hak akses root, jadi kita bisa melakukan apapun pada Linux kita. Kita exit, exit, dan itu ada tanda titik. Dan titik satu ini isi file directory sekarang. Nah, kita contohkan ls titik. Nah, ini adalah file directory sekarang ini yang ada sekarang. Oke, kita SU, kita coba SU, kita masukkan password kita, enter, terus cd slash kita root, oke, dan kita coba ls titik. Nah, ini adalah file directory yang sekarang. Ketika cek ke pwd, ini adalah slash root. Kita ke clear terlebih dahulu, setelah clear, oke, sudah bersih, kita ke cd etc. Nah, di CDTC ini terdapat titik 2. Nah, titik 2 seperti ini. Pada tanda titik ini menandakan parent directory atau directory sebelumnya. Nah, kita contohkan. Kita ke CD apa C2. C2. Nah, di sini sudah masuk kita PWD. Nah, sini kita kenal kan directory atau directory sebelumnya. Kita CD. Saat itu kita CD 2. Kita CD apa C2. Nah, ini adalah contoh dari ini ya, nanti titik 2 ini. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Oke, materi kali ini selanjutnya kita akan membahas dengan tools. Nah, sini saya sedang berada di home directory. Untuk sampai ini,
Nah, di sini saya sedang mendekat saya di home directory. Nah, kita coba ls. Nah, di ls ini hasilnya saya sudah terdapat yang file yang akan kita gunakan teks. Nah, sini saya sudah membuat file yang saya buat yaitu pivot.txt. Nah, untuk cara membuat filenya, nah, sebenarnya untuk cara membuat file seperti ini, teman-teman bisa menggunakan kita bisa teman-teman bisa melakukan dengan cek metode jangan metode sorry spasi misalkan app app ya app titik txt. Nah, sini teman-teman terus langsung tambahkan coba kita harus di lainnya dan oke sudah ditambahkan. Oke, selanjutnya saya akan membuat file touch pada dokumen tanpa kita masuk ke file dokumennya. Dengan cara teman-teman bisa pertama kita klik terlebih dahulu, kita clear. Nah, oke, sudah kita langsung ke banyak touch dokumen dokumen slash d titik txt. Nah, oke, sini sudah tambahkan file dokumen teksnya. Kita buka, kita baru klik, nah, sini sudah ada. Teman-teman juga bisa menambah, misalkan bisa menambah lagi touch dan dokumen slash d slash kita bedakan misalkan uh, q q titik txt enter. Nah, tentu sudah ada untuk text. Nah, untuk komen ini adalah tentang sama seperti materi sebelumnya yaitu tentang absolute test. Nanti kita coba kita next dokumen, kita next dokumen terima. Kita cek apakah file sudah bisa. Sorry, kita ls dokumen slash. Oke. Nah, sini saya tambahkan file-filenya yang sudah kita buat. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Di materi selanjutnya kita akan membahas tentang perintah ls absence. Nah, ls merupakan perintah yang digunakan untuk melihat suatu directory yang di mana di video sebelumnya kita sering menggunakan perintah ls dari directory. Contoh, teman-teman ingin masuk ke dalam directory dokumen dan teman-teman ingin melihat isi dari dokumen tersebut dengan perintah ls, maka kita bisa melihat isi dari directory dokumen apa bedanya dengan ls advance. Dia memperlihatkan lebih detail dibandingkan perintah ls biasa. Jadi bukan hanya perintah ls, kondisi saja, maka akan terdapat perintah ataupun ampiar tambahan setelah kata ls. Kita langsung saja ke depannya. Sebenarnya ini saya dulu untuk saya berada di home directory. Sudah saya sudah baru. Nah, untuk ls biasa, ini adalah akan menunjukkan default dari directory defaultnya. Nah, di sini saya sudah membuat yang sebelumnya saya sudah membuat filenya. Nah, yang lainnya adalah file defaultnya. Nah, untuk ls yang lainnya seperti sebentar saya kalian terlebih dahulu. Nah, untuk ls min a, nah ini yang pertama, ls min a adalah untuk melihat directory tersembunyi atau hidden directory. Nah, sini, sini ada tanda titik yang artinya menandakan hidden directory. Nah, titik sini juga titik. Untuk ls, nah ya, untuk ls min l. Nah, di sini untuk memperlihatkan detail dari setiap file atau setiap directory. Nah, di sini ada drw xr, min xr, min x, min x kedua, rifki, dan rifki ini adalah user. Nah, untuk September 1, 0910 ini adalah riwayat terakhir kita mengunjungi file tersebutnya. Nah, ada juga ls yang bisa menampilkan hidden directory dan juga detail directory-nya secara bersamaan, yaitu dengan komen ls min lh. Nah, di sini terdapat beberapa persamaan secara bersamaan bisa diakses, yaitu yang drw x sr x min x 2 rpb ini adalah
detail dari directory, dan sedangkan yang ada titik ini, kalau kalian ingat, ini adalah file hiddennya atau dalam directory-nya. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, oke, selanjutnya kita akan membuat directory dengan mkdir. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk membuat directory dengan mkdir. Jadi teman-teman nggak bisa membuat file dengan mkdir, kita membuat directory dengan touch itu. Jadi tuh, nggak bisa jadi setiap pembuatan atau creating file itu ada perintahnya masing-masing. Kita langsung coba. Tapi sini saya ls terlebih dahulu. Nah, dari sini terdapat file default, file directory defaultnya yaitu seperti desktop, dokumen, musik, public, 9, video, setir 9, download, gambar putus, template videos. Ini yang paling file yang akan kita buat. Nah, cara membuat file mkdir adalah dengan cara dengan komen sorry, mkdir dir dir new. Nah, kita enter. Dari sini sudah selesai. Nah, langsung saja kita ls. Nah, di sini kita sudah bisa melihat bahwa kita sudah berhasil membuat dir name. Jadi selanjutnya kita coba masuk ke dalam filenya. File ini apa tidak bisa. Jadi kita coba cd spasi qq titik txt. Nah, maka di sini kan tidak bisa. Nah, paste jadi directory. Nah, caranya kita harus masuk ke terlebih dahulu kita ke cd. Kita masuk ke yang kalian terlebih dahulu cd dir new slash. Nah, ntar pas ini kita sudah masuk ke direktorinya. Selanjutnya kita ls. Nah, ini tidak ada default directory-nya. Nah, kita jadi terlebih dahulu. Bisa masuk. Nah, saya ada cara agar bisa masuk ke dalam directory, membuat directory dalam directory. Dan cara kita harus buat komen mk dir satu terus enter. Nah, teman-teman langsung bisa panah ke atas dari laptop teman-teman. Nah, misalnya di sini teman-teman tanda slash langsung dir 2 enter, terus juga slash lagi, tanda panah lagi, slash, dan dir 3. Nah, sini kita lihat. Nah, sini saya sudah membuat dir satunya. Nah, selanjutnya kita masuk ke uh, kita ke dir satunya. Jadi dir. Nah, di sini kita coba ls. Nah, di sini terdapat ada directory dir 2-nya. Masuk ke dalam dir 2. Jadi dir 2. 2. Kita ls lagi. Nah, sini juga ada dir 3. Oke, kita selanjutnya kita kembali dulu ke home directory. cd slash home slash dan masukkan nama user produk. Baik. Nah, selanjutnya kita coba ls min l untuk melihat apa yang kita buat itu adalah directory. Nah, untuk cara membuat file tersebut adalah file directory adalah dengan cara objek utamanya. Nah, objek utamanya adalah D. Jadi artinya adalah directory. Nah, ini artinya yang di kita buat tadi dan kali ini seperti itu adalah file directory. Nah, untuk file yang bukan directory, ya, maka objek depannya akan tidak ada atau minus strip. Nah, ini seperti situ text, titik txt dan titik txt. Lanjut ke materi selanjutnya. Guys, selanjutnya selanjutnya kita akan ke materi perintah cp. Apa itu perintah cp? Jadi perintah cp itu adalah merupakan perintah atau command yang menggunakan copy. Ya, jadi cp itu sebutan dari copy yang mana ini digunakan untuk mengcopy file ataupun directory yang bahasanya adalah menduplikasi. Menduplikasi itu jadi kita memiliki satu file untuk kita bisa memiliki dalam cp. Nah, selanjutnya kita sudah bisa sudah buka file. Saya akan katakan copy di dalam filenya. Ya, untuk dalam file kita perlu terlebih dahulu kita blok seperti ini. Sorry, kita blok. Kan sini kita klik kanan. Setelah klik kanan, kita copy. Copy. Nah, sini kita bebas ingin memindahkan file ke mana. Nah, sini saya contoh ingin memindahkan filenya ke file home. Di sini di file home ini kita klik kanan. Kanan kita paste. Otomatis tes 1 dan tes 2 yang tadi kita copy sudah
Tapi sudah kepaste di file home. Sangat merepotkan di web. Saya akan memaksud caranya di web lainnya atau di terminal yang saya perintah cv dokumen slide C1 titik txt spasi slash home slash dan di sini masukkan nama user teman-teman. Kita sudah masuk, nah sendiri kita akan membuat copy satu aja ini dengan untuk berdapat kita perlu kita klik saja tanda panah ke atas. Nah jadi kita geser ke kiri, tanda panah ke kiri, lalu kita perhatikan ini titik, kita hapus dan jadi ganti dua. Kita enter, nah sudah berhasil. Terus kita akan menambahkan file lagi. Saya akan menambahkan file touch. Nah, file touch, dokumen, 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 slash sini saya akan buat file contoh adalah hello hello satu satu titik txt. Nah, oke saya sudah langsung kita pindahkan filenya. Oke, dokumen. Nah ini kita langsung masukkan hello satu, hello satu titik txt. Nah teman-teman, untuk cara singkatnya teman-teman agar tidak mengetik lagi nama user teman-teman, teman-teman tinggal ketik titik aja. Jadi terlebih dahulu teman-teman spasi dan titik. Mereka sudah masuk ke file home otomatis. Sebenarnya kita ls, coba ls. Nah di sini sudah ada tuh. Nah tadi kita buat tes 1, tes 2 dan hello 1 txt. Seperti kita cp akan perintah cp file dan kita akan pindahkan ke file yang lain. Saya kasih apa contohnya. Sini kita masuk setelah cp ini kita masukkan file yang file teksnya teman-teman atau file apapun yang teman-teman ingin pindahkan. Contoh saya akan menambahkan file yang tadi yang saya pindahkan itu satu titik txt slash seperti slash langsung tes 2 titik txt dan yang terakhir adalah hello hello satu titik txt. Nah di sini kita akan pindahkan misal ke desktop. Kita akan ke desktop desktop slash di sini sudah tulis terpindahkan ke file desktop. Jadi kita langsung cek ls desktop. Nah, ini sudah terpindahkan. Kita akan pilih cp publik atau file txt di publik. Kita menggunakan sumber fokus file ini dengan cara cv bintang titik txt publik source. Nah, sudah maksudnya kita ls publik. Sudah terpindahkan dan sudah terpindahkan ke publik semuanya yang dari sini. Kita akan cp miner untuk pindahkan dir dokumen directory dari dir 1 sampai 2 ini kita buat tadi. Kalau saya contohkan dari dir 1 sampai dir 2 saja. Dir 2. Kita masukkan masalah sesuatu. Sudah. Jadi kita akan membahas selanjutnya di materi kereta MV. Kita akan ke
Perintah MP, apa itu berapa M? Perintah MP? Perintah MP adalah merupakan perintah ataupun komen yang digunakan untuk merename suatu file ataupun directory. Jadi kita ketika teman-teman mempunyai suatu file ataupun directory yang salah satu memang teman-teman ingin mengubah apa namanya, maka teman-teman bisa menggunakan perintah MP juga bisa dibuat untuk pemindahan file. Misal teman-teman ingin menggunakan file A dari directory 1 ke directory 2, misal itu bisa menggunakan perintah MP ya. Itu langsung kita contohkan. Nah, untuk cara rename di file aset ini tersebut dengan untuk rename di file klik kanan di bagian file one klik kalian coba. Nah, di sini ada rename. Bisa rename, kita klik ke kiri. Sini kita bisa ubah. Misalkan di sini saya akan ubah menjadi Wibowo. Jadi di file Wibowo txt. Kita rename. Nah, kan code sudah terubah. Kita akan mencontohkan di terminal. Nah, itu cara terminal adalah dengan cara komen yaitu di pilih file yang kita akan ubah. Misalkan sini saya akan mengubah file tes satu titik txt menjadi kita spasi. Nah, menjadi misalkan menjadi Joko. Oke, Joko titik txt. Nah, enter. Nah, maka di sini juga sudah berubah. Coba kita coba lihat di terminalnya apakah sudah berubah atau tidak. Dan comment slash. Terus kita akan menambahkan file lagi. Kami tentang misalkan di sini adalah Gibran txt. Nah, sudah. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke directory home terlebih lagi. Nah, itu directory home. Nah, sini saya akan mau memindahkan file Gibran ke dokumen. Kita pilih dokumen S Gibran titik txt masuk titik aja langsung ke home. Nah, oke, sudah. Nah, sini kita cek apakah sudah belum Gibran. Nah, sudah tidak. Oke, selanjutnya kita kan materi terakhir adalah perintah RM. Selanjutnya materinya akan kita perintahkan. Oke, selanjutnya kan perintah adalah perintah RM. Nah, jadi apa itu perintah RM? RM sendiri merupakan singkatan dari remove yang mana RM digunakan untuk menghapus file. Lalu ketika teman-teman akan menghapus directory itu, teman-teman bisa menggunakan rmdir. Teman-teman nggak akan bisa menghapus data dengan M saja. Jangan teman-teman nggak akan update. Oke, kita langsung ke praktekkan. Di sini saya clear terlebih dahulu nih. Sedikit lihat. Nah, sebenarnya untuk di file cara menghapus adalah dengan cara klik sana. Langsung move auto trace. Nah, untuk di terminal ini cara menghapusnya dengan perintah rf. Nah, di sini kita pilih file mana saja yang kita hapus. Contoh, saya akan menghapus file Joko titik txt. Kita enter. Nah, sini sudah tidak ada ya. Saya next. Dan cek apa sudah dan sini sudah tidak ada file Joko. Kita akan meremove directory. Dan kita bisa menghasilkan dengan perintah dir new. Dir new slash. Sebenarnya saya tidak memasukkan. Sorry, salah. Dir new. Saya akan menghapus file ini slash entah. Oh, sorry, sepertinya yang besar. Kita rm. Oh, rm dir. Saya salah komen. Sorry, rm dir new. Nah, sudah terhapus. Kita ls. Kita cek. Nah, di sini juga sudah terhapus. Di sini adalah kalian ada. Nah, sudah ada filenya, file dir new. Di sini sudah tidak ada file dir new. Nah, selanjutnya kita akan hapus dir satu, file dir satu. Di sini kan contohkan dari dir satu. Nah, di sini pada umumnya akan gagal karena di dalam dir satu ini terdapat ada beberapa dir. Nah, untuk cara menghapusnya kita perlu masuk terlebih dahulu ke
RM dir dir satu slash dir dua slash dir tiga. Karena saya membaca sampai tiga, jadi saya akan menunjukkan ini sampai tiga. Nah, kita enter. Nah, selanjutnya kita hapus lagi dir satu, RM dir satu, satu slash dir dua. Nah, untuk dir tiganya tidak perlu ditulis karena sangat harus daftar. Ini untuk percepat kita klik saja tanda panah ke atas. Nah, di sini dir dua kita hapus. Kan sudah terhapus juga. Kita enter. Nah, sudah. Nah, selanjutnya kita NLS, kita cek. Di sini sudah tidak ada dir 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 lagi dir nanti slash dirnya. Atau di situ kedua sudah. Oke, sekian dari video saya menjelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan ucapan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.